Nyusu itu ya bukan sesuatu hal yang kanak-kanak gitu, tapi dewasa. NANI? Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Namun sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun kayak gitu ya, sampai legalitas bisnis, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, ya, Klik gitu. deskripsinya itu nanti muncul tuh. Iya, seperti itu. Oke nih Dek, ada kabar apa nih soal dunia bisnis kali ini yang menarik gitu? Kan ada sebuah brand yang membingungkan ya. Susunya susu sapi, logonya logo beruang, tapi iklannya iklan naga. Oke. Itu bir brand ya kan. Iya. Tapi ternyata ada juga yang membingungkan lagi, namanya brand outside. Oh, jadi nggak cuman beer brand aja ya? Iya, brandnya brand outside nih. Jadi ini ada tulisan Jepang, punya orang Singapura, dibikinnya di Bandung. Oke. Si brand outside ini adalah brand yang ada tulisan Jepang, punya orang Singapura, tapi dibikin di Bandung. Itu kan bingung kan ya, tulisannya Jepang, tapi ini yang punya orang Singapura dan dibikinnya di Bandung. Tapi kalau aku lihat sih sebenarnya dia orang Singapura yang pengen bikin produksi murah, ya kan ya. Tapi produknya pengen kelihatan premium. Kan kalau produk-produk dari Jepang kelihatan premium, tapi SDM murah itu dari Indonesia. Iya. Oke, ini dari Instagramnya bisnismuda.id. Nah, itu tadi tentang brand outside ya. Nah, kita lihat di sini. Belakangan ini produk susu berbasis oat, yakni outside, sedang banyak dicari oleh banyak orang dan viral di berbagai sosial media. Tapi aku nggak tahu ya. Berarti belum viral nih. Kamu tahu nggak? Nggak tahu outside nih. Nggak tahu, aku juga. Di kalangan tertentu sepertinya. Ya, mungkin viralnya di kalangan tertentu mungkin ya. Malah aku tahu yang viral itu orang-orang yang jualan baju harganya murah di TikTok, 100.000 dapat 4. Itu yang dicari oleh bapak-bapak kan. Oke, lanjut. Kalian tahu nggak ternyata produk susu oat yang lagi diburu oleh banyak orang ini dimiliki seorang pengusaha asal Singapura, tapi dibikinnya di Bandung. Nah, Outset ini didirikan seorang pengusaha asal Singapura bernama Benedict Lim katanya saat pandemi, tepatnya 2020. Nah, selama pandemi, Lim terjebak di dalam rumah sehingga memiliki banyak waktu untuk berpikir dan bereksperimen dengan membuat susu oat. Ini yang perlu ditiru sama teman-teman ya. Sebuah situasi di mana orang itu bingung kalau misalnya pada saat pandemi, ya nggak sih, takut keluar lah. Terus pada stres lah, terus juga kalau misalnya bersentuhan nanti takutnya kena COVID atau gimana. Tapi si Lim ini, dia dengan keterbatasan seperti itu, bukan keterbatasan dia sih ya, tapi keterbatasan dari efek lingkungan ya. Keterbatasan bergerak lah ya, gitu. keterbatasan bergerak lah seperti itu. Dia masih bisa berpikir berpikir strategis dan berpikir tetap positif gitu. Dimana dia malah bereksperimen, ya kan? Meskipun cuma di rumah doang, gimana nih untuk menghasilkan sesuatu gitu kan? Iya, minimal bisa menghasilkan sesuatu gitu kan ya. Dan akhirnya dia bisa menghasilkan cuan. Ini keren sih, perlu ditiru sama pemimpin-pemimpin di usahanya masing-masing. Iya. Oke. Nah, akhirnya susu oat yang dibuat Lim ini ternyata enak dan disukai oleh keluarganya. Alhasil dia meningkatkan produknya tersebut. Nah, ini perlu ditiru lagi nih sama teman-teman UMKM. Ketika kita akan membuat sebuah produk, itu jangan langsung dilempar ke pasar. Khawatir pertama nggak enak, ya kan ya. Kalau nggak enak kan brand kita jatuh. Minimal cobain dulu, kasih ke orang-orang terdekat. Iya. Bisa ke sahabat juga jangan sih sebenarnya. Ke keluarga lah ya, ke keluarga gitu kan ya. Pokoknya ke orang-orang terdekat lah dulu seperti itu. Nah,
Kalau misalnya orang-orang terdekat kalian bilangnya, wah ini enak gitu, apa namanya, dan ini bisa nih dijual ke publik gitu kan ya, tapi harus jujur gitu jawabannya gitu. Nah baru kita bisa produksi dan tingkatkan produksinya. Gitu. Ya tester dulu lah ya ke temen ke orang-orang yang terdekat. Kalau ternyata wah oke nih, terus kita dapat motivasi lebih, bisa digenjot lagi produksinya kan gitu. Betul sekali. Nah, terus kenapa si Lim ini bikin susu oat? Nah, Benedict Lim pernah menyatakan bahwa dirinya ingin Oatset menjadi brand susu plant based atau nabati yang disukai oleh penikmat susu sapi. Oatset pun mengklaim mempunyai keunggulan susu yang lebih creamy dan meltier dibandingkan dengan susu oat lainnya. Nah, ini kamu harus punya sebuah produk ya, kalau mau usaha ya diusahakan sih lebih bagus ya produk sendiri ya. Ya kalaupun misalnya di awal-awal gak bisa bikin produk ya coba jadi reseller juga nggak apa-apa, cuman lebih bagus kalau misalnya kamu pengen membuat usaha, diusahakan itu produknya produk sendiri, jangan jadi reseller. Walaupun memang di awal-awal kalau misalnya nggak bisa ya jadi reseller juga nggak apa-apa gitu, pilihan lah ya. Nah terus yang kedua adalah si produk ini harus punya keunggulan. Nah, seperti Oatset ini dia menyatakan bahwa susunya ini lebih creamy dan meltier. Nah, misalnya kamu tadi jualan apa namanya? Misalnya kamu jualan keripik pisang. Nah, jelasin keripik pisangnya enggak tipis. Tapi tebal, walaupun tebal tapi tetap keras gitu. Kan susah tuh ya yang kayak gitu kan ya. Tebal tetap keras susah kan ya gitu kan. Biasanya kan yang keras itu yang tipis-tipis gitu. Yang kriuk ya biasanya yang tipis gitu. Gitu. Nah, jadi tadi intinya adalah kamu harus punya keunggulan gitu di produknya. Benar. Terus, ini fakta berikutnya. Kenapa Oatset bikin di Bandung? Nah, Bandung dipilih sebagai tempat untuk memproduksi susu oat karena mempunyai akses ke air pegunungan untuk bahan dasar produk mereka. Ya sebenarnya kan bisa juga di Bogor ya. Iya, Bogor bisa. Terus apa? Bandung, iya bisa. Iya, cuman ya entah kenapa tuh. Air soalnya kan banyak juga sih di tempat-tempat lain. Ya mungkin karena SDM-nya apa namanya kalau misalnya dia coba di New Zealand harga SDM-nya mahal gitu. Ya, emang terus masalahnya gini, dia kan orang Singapura, kenapa nggak di Singapura? Nah itu mungkin sumber daya terbatas ya dan mahal. Ya gitu. Kalau Bandung kan ada susu Lembang, ada susu Pangalengan tuh, yang udah terkenal lah kayak gitu ya, penghasil susu murni kayak gitu. Mungkin dia juga ngambil suppliernya dari situ. Iya mungkin ya. Atau mungkin punya temen di daerah Bandung dia. Nah bisa jadi gitu. Nah terus ini yang gak kalah penting dan paling penting menurut kita jasa studio desain grafis, mengandalkan desain yang modern. Gimana tanggapan kamu Neno? Yang namanya produk itu kan desainnya harus apa? Harus bagus gitu. Harus menyesuaikan apa? Target market. Iya, dia kan tadi nih langsung tuh mengandalkan desain yang modern. Nah, dia mencoba pendekatan desain-desain yang modern buat pasar yang sudah zaman modern sekarang gitu kan. Iya, benar-benar. Seperti itu. Benar. Sebagai pengusaha, dia juga yang namanya susu perlu kemasan dong. Masa di gini gitu kan. Ini susu kayak perindapan gitu. Pakai tangan diginiin gitu ya. Perlu kemasan, dan si kemasannya ini sesuatu yang terlihat begitu modern, terlihat begitu menarik perhatian calon konsumennya gitu. Betul sekali. Itu. Jadi kan intinya si kemasannya itu bisa memvisualisasikan target market kita seperti apa. Gitu kan. Dia katakan dia kan modern kan ya. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini klaim Lim terhadap brandnya adalah optimis dan dewasa yang tercermin dari desain kemasan Oatset yang terkesan modern tanpa embel-embel apapun. Ya berarti kan dia ingin mengenalkan bahwa brandnya itu adalah brand yang optimis dan dewasa. Gitu. Iya, jadi di era modern nyusu itu ya bukan sesuatu hal yang kanak-kanak gitu, tapi dewasa gitu. Betul. Nah, terus berikutnya, awal mulai jualan Oatset tuh kapan dia? Awalnya Benedict Lim ini hanya memasok Oatset di KP-KP aja awalnya. Namun ternyata banyak orang yang menyukainya sehingga produk susu oat tersebut bisa dijual secara publik. Seperti saat ini sudah banyak ditemui di supermarket Indonesia. Terus hingga saat ini Oatset terus berkembang di negara lain di Asia seperti Korea, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Cina. Keren gak sih?
Ya, Dan yang paling penting yang terakhir kalau di dalam dalam usaha itu adalah kita harus, kalau misalnya usaha udah gede ya, harus mempunyai BA, brand ambassador di setiap negara. Tapi di step sebelumnya, awal mulai jualan itu jangan langsung bisa langsung ke supermarket atau gimana gitu. Ya kayak Outset nih, dia awalnya jualan di kafe-kafe aja. Nah kalau misalnya kita keripik pisang misalnya ya jualannya di warung-warung dulu, warung-warung terus naik ke kafe-kafe, terus kafe-kafe naik ke supermarket, kayak gitu. Nah itu biar apa? Biar dari bawah, menengah sampai ke atas itu kenal sama produk kamu. Iya. Gitu. Ada di semua Segmentasi. sektor lah, baik itu yang tradisional di pasar-pasar, bahkan yang di mewah-mewah di mall gitu ya. Tapi dengan satu catatan, produknya, brandnya itu harus memang untuk universal untuk semua orang. Ya kalau misalnya kamu brand image-nya memang untuk yang kalangan-kalangan atas ya jangan dijual di tradisional. Iya. Gitu. Benar. Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya. Iya, kalau susu kan di warung ada yang namanya susu kotak gitu ya. Misalkan susu ultra di warung ada, Iya. di Alfamaret ada. Di mall-mall ada gitu. Itu kan berarti untuk semua bisa. Semua kalangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak coklat-coklat yang premium kayak Toblerone, itu kan di warung-warung kecil nggak ada. Iya, nggak ada di warung kecil, bener. Gitu. Jadi kan disesuaikan lagi. Oke, itu aja ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya dari ceritanya si Benedict Lim, founder dari Outside ini. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya terinspirasi juga. Dan kalau pengen dapat info bisnis kayak gini, tolong dukung channel kami kayak gitu ya. Bisa kasih like, komen ataupun ya tanda dolar gitu ya, diisi gitu ya tombol dolarnya. Betul. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya.